Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami untuk membahas masalah basmalah. Di surat Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surat Al-Fatihah. Di antara pendapat itu yang termasyhur ialah yang pertama, basmalah adalah ayat tersendiri yang diturunkan Allah untuk menjadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah. Ini pendapat Imam Malik beserta Al-Qiraah dan fuqaha ahli fikih Madinah, Basrah, dan Syam, dan juga pendapat Imam Ibnu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan pada surah An-Naml, yang artinya yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat atau dijaharkan. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak, dan menurut hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim, dan menurut Ad-Durukni sanad hadis ini adalah sahih. Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak, sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah.
memandang ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah tetap 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah yang saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri. Sebab itu wahyu dari Tuhan, bukan dari diri saya. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Maka kata Allah, Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Dengan kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca surah basmalah. Hikmah membaca basmalah. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampak pada pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingat bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu, dan kepada Allah dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung atau kurang berkah. Diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkan Allah agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Demikianlah teman-teman pembahasan kita mengenai bacaan basmalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.